Halo semuanya, selamat datang di video ini, di mana kita akan mengeksplorasi topik yang sangat menarik dan penting, yaitu eksplorasi morfologi perkotaan sebagai pentagonis perencanaan kota. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang morfologi perkotaan sangat esensial dalam pelajaran dan praktik desain perkotaan. Kita akan membahas berbagai aspek dari pendekatan morfologi, mulai dari definisi hingga dasar penerapan dalam konteks nyata, seperti pembangunan kembali tepi laut di Auckland, Selandia Baru. Mari kita mulai dengan memahami mengapa morfologi perkotaan begitu penting. Implikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penciptaan transformasi bentuk fisik perkotaan sangat signifikan, sehingga menjadikan desain perkotaan sebagai bidang yang penelitiannya, praktik profesionalnya sangat penting. Desain perkotaan, meskipun tidak dianggap sebagai disiplin ilmu yang sepenuhnya mapan, mencakup berbagai aktivitas perencanaan fisik pada berbagai skala. Penelitian mengenai desain perkotaan melihat sejarah perkotaan, perilaku lingkungan, ekologi alam, studi tempat, morfologi ruang, dan kebijakan publik. Sifat multidisiplin dari desain perkotaan memerlukan beragam pendekatan dalam pengajarannya, terutama di studio desain perkotaan. Sejarah morfologi perkotaan berawal dari akhir abad ke-19 ketika ahli geografis mulai menganalisis lanskap perkotaan. Mereka mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai elemen yang membentuk kota, seperti daerah dasar, struktur bangunan, dan penggunaan lahan. Otto Schuler, salah satu pionir dalam bidang ini, membedakan antara lanskap perkotaan dan perdesaan, menunjukkan bagaimana bentuk fisik kota dipengaruhi oleh sejarah dan fungsi sosialnya. Pendekatan ini memberikan kerangka sistematis untuk memahami proses perubahan dalam lanskap perkotaan, dari awal pembentukannya hingga transformasi dari generasi ke generasi. Pada 2 hingga 3 dekade terakhir, minat terhadap morfologi perkotaan dalam praktik desain perkotaan meningkat pesat. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan morfologi dapat menjadi landasan teoritis yang kuat untuk pengelolaan dan penciptaan bentuk perkotaan. Dalam desain perkotaan, pengelolaan perubahan lanskap berkaitan dengan pengkodean perkotaan dan pengendalian pembangunan. Sementara penciptaan bentuk perkotaan baru berkaitan dengan proses pembangunan aktual. Kedua aspek ini berkaitan erat di mana perubahan struktur fisik perkotaan mempengaruhi kebijakan pengendalian dan sebaliknya. Mengajarkan morfologi perkotaan kepada mahasiswa desain perkotaan memiliki banyak manfaat. Pendekatan ini membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana kota terbentuk dan berubah seiring waktu. Misalnya dalam konteks pembangunan kembali tepi laut pusat Auckland, mahasiswa di Universitas Auckland belajar untuk mengeksplorasi bentuk perkotaan dalam kaitannya dengan perubahan ekonomi, kebijakan publik, dan identitas tempat. Pedoman perencanaan kota dan proposal desain konseptual yang mereka susun berdasarkan penelitian morfologi perkotaan bertujuan untuk menciptakan lanskap perkotaan yang berkelanjutan dan memiliki identitas tempat yang kuat. Sebagai contoh konkret, kita bisa melihat bagaimana penerapan morfologi perkotaan di Auckland, Selandia Baru. Proyek pembangunan kembali tepi laut pusat Auckland melibatkan analisis mendalam tentang bentuk lanskap tepi laut dan sosial ekonominya. Mahasiswa yang terlibat dalam proyek ini belajar untuk mengidentifikasi karakter fisik dan sosial dari lanskap perkotaan, yang kemudian mereka gunakan untuk merancang solusi desain yang inovatif dan relevan secara konseptual. Hasilnya adalah pedoman desain perkotaan yang tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan sejarah, tradisi, budaya, dan identitas tempat dari tepi laut perkotaan Auckland. Meskipun banyak manfaatnya, ada tantangan dalam pengajaran morfologi perkotaan. Salah satu tantangannya adalah kurangnya kerangka konseptual terpadu yang dapat menjembatani penelitian dan praktik desain perkotaan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi. Penggunaan teknik digital dan sumber berbasis web serta layanan pemetaan dapat meningkatkan efisiensi survei dan analisis morfologi. Selain itu, lebih banyak pengalaman pengajaran empiris dan berbagai konteks, pembangunan, dan wilayah geografis diperlukan untuk membuktikan validitas dan pentingnya morfologi perkotaan sebagai pedagogik desain perkotaan yang efektif. Sebagai kesimpulan, morfologi perkotaan menawarkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis.
untuk memahami dan mengelola bentuk perkotaan. Dengan mengintegrasi analisis bentuk fisik dan politik ekonomi, pendekatan ini membantu menciptakan desain perkotaan yang berkelanjutan dan kontekstual. Dalam pengajaran desain perkotaan, morfologi perkotaan tidak hanya memperkaya pemahaman mahasiswa tentang dinamika perkotaan, tetapi juga membekali mereka dengan alat dan konsep yang diperlukan untuk menciptakan solusi desain yang inovatif dan relevan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita telah membahas pentingnya morfologi perkotaan dalam pengajaran dan praktik desain perkotaan, serta bagaimana pendekatan ini dapat membantu penciptaan kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Semoga video ini bermanfaat. Dadah!